makmum. Makmum ini tidak militer. Tapi boleh tidak saya mengenyam pendidikan kemiliteran? Kan boleh kan? Boleh. Walaupun saya tidak militer. Nah, itu juga segitu. Anak-anak sekolah, anak bapak diwajibkan mengenyam pendidikan kepramukaan walaupun dia tidak pramuka. Kadang-kadang salah kaprah pembinaannya terus memaksa harus pramuka kamu, wajib ini seragam. Tidak harus pakai seragam kan, kalau dia tidak anggota pramuka suruh pakai seragam pramuka yang mesti bertentangan nantinya. Maka pembinalah nanti yang akan membantu, satuan karyalah yang akan membantu membawa ke sana, menjelaskan. Nah, model pendidikannya seperti apa? Punya kurikulum di pramuka itu. Kurikulumnya yaitu ada namanya syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, ada syarat pramuka Garuda. Ini kurikulumnya. Dan itu harus dilakukan. Tidak hanya kadang-kadang itu gini, pembinanya itu mengajak anak didik, peserta didiknya hanya minta tanda tangan. Padahal yang penting bukan tanda tangannya, tapi diproses penyelesaian SKU, SKK, SPG itu dilakukan benar-benar karena pendidikan pramuka itu tidak dihafalkan, juga tidak diangen-angen, tetapi harus dilakukan. Jadi pendidikan pramuka itu harus melakukan, tidak boleh tidak melakukan. Nah, seperti baris itu tidak perlu dihafalkan. Baris ialah dua tangan lurus, siap ialah dua tangan lurus, mata mandang ke depan, kecuali kalau ada uang di bawah misalnya. Tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa di teori, tidak harus dilakukan. Nah, kurikulumnya SKU, SKK, SPG itu melakukan. Bukan minta tanda tangannya. Ibaratnya lupa tidak ditandatangani, kalau dilakukan sudah hebat, kompetensinya hebat, ya sudah sukses menurut saya. Nah, tanda tangan itu hanya tanda saja untuk, oh ya ini sudah, pembinaannya itu supaya tidak lupa. Oh ini sudah ya kemarin, biar gitu aja, tapi sudah melakukan atau tidak di situ. Nah kenapa SKU, SKK, SPG dilakukan? Di dalam SKU, SKK dan SPG itu mengandung sesosif. Jadi SKU, SPG, SKK itu di dalamnya ada pendidikan tentang sesosif. Jadi kalian menjadi anggota pramuka itu sejak kecil, siaga sampai penegak pandega itu sebenarnya menempa diri supaya kuat sesosifnya. Sesosif itu 5 kecerdasan itu loh ya. 5 kecerdasan nanti saya buka sedikit. Sesosif itu 5 kecerdasan, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosialnya, cerdas intelektualnya, dan cerdas fisiknya. Itu sesosif. Jadi di gerakan pramuka kalau itu dilakukan, insya Allah sesosifnya balance 5 kecerdasan itu. Nah, untuk supaya mau melakukan, supaya termotivasi dalam melakukan itu, maka anggota dewasa diberi bekal alat untuk membawa peserta didik, mengantar peserta didik supaya menyelesaikan SKU, supaya menempuh SKU, SKK, SPG. Nah, oke, teorinya sudah mudah dibaca, tetapi kan bekalnya ini yang penting, yaitu caranya anggota dewasa yang mengantar, nah, anggota dewasa yang mengantar, tidak boleh sesama. Kadang-kadang kan kita kehilangan pembina. Di Gudeg itu pembinanya nggak ada. Jadi SKU itu diselesaikan kepada kakak angkat sekolahannya itu pembinanya. Belum. Jadi yang penting itu anggota dewasa yang sudah dibekali, yaitu menggunakan PDK dan MK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang dibungkus rapi dengan kiasan dasar dan sistem among. Itu bekalnya. Tidak hanya sekedar, ayo bikin tali, bikin simpul mati, kalau tidak saya pukul kamu. Bukan itu. Tapi gunakan PDK dan MK. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang dibungkus rapi dengan kiasan dasar dan sistem among. Ya, nanti akan saya buka untuk PDK dan MK. Wajib menggunakan itu, wajib, tidak hanya sekedar itu. Karena pendidikan kepramukaan itu adalah pendidikan yang dikemas dengan game yang arahnya nanti tadi sampai ketiga itu.
Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Ya, ada teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Scouting skill atau keterampilan kepramukaan itu cirinya pramuka memang kayak itu alat bukan tujuan itu. Jadi tujuannya bukan itu, tapi tujuannya dengan scouting skill, dengan keterampilan kepramukaan diharapkan mereka mampu berkarakter, mampu memiliki kecakapan hidup, dan mampu menjadi manusia yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ngantar kalau tidak anggota dewasa? Anggota dewasa dalam hal ini kan bisa pembina, bisa pelatih, pamong saka, instruktur saka, ya, mabi, bisa andalan, bisa itu kan yang mengantar. Yang mengantar itu supaya ini. Jadi dikemas dengan scouting skill. Makanya latihannya rata-rata mesti scouting skill. Semu mereka nak scouting skill terus, maka harus ada teknik kepramukaan. Ada ya pembeda scouting skill dan teknik kepramukaan. Nanti tidak usah saya terangkan, nanti ditulis sendiri, terus di-sharing-sharingkan dengan temannya. Menurut kalian apa besok? Bila perlu, tunjukkan pada saya kapan saja, di mana saja. Apa teknik kepramukaan, apa keterampilan kepramukaan, bedanya di mana nanti. Nah, jadi harus itu dilakukan itu. Biasanya kalau hanya keterampilan pramukaan, jemu mereka. Maka terus diimplementasikan di dalam teknik kepramukaan. Ya itu. Jika SKU, SKK, SPG dikemas dengan teknik kepramukaan, dengan keterampilan kepramukaan, ya dibawa diantar oleh anggota dewasa dengan bagus, maka kemungkinan ya tidak kemungkinan tujuan gerakan pramuka ini akan tercapai, jadi manusia yang berkarakter, skill, dan nasionalis. Tetap yang nganggo aturan dong, pakai aturan, semuanya pakai aturan. Nah, aturan-aturan di mana? Di kuartir. Aturan-aturan itu di kuartir. Ajangnya di gugus depan. Jadi di satuan, di gugus depan itu ajangnya peserta didik. Terus aturannya nanti tanya di kuartir, ada undang-undang, mungkin ada ADART, ada PP, ada Juklak, ada Juknis, ada apa sajalah di situ. Itu kuartir yang di Indonesia ini kan ada gudep-gudep banyak. Karena banyak gudepnya, maka ada kuartir ranting. Seandainya gudep di Indonesia itu hanya satu, tidak perlu ada kuartir ranting. Kuartir rantingnya banyak, karena kuartir ranting banyak, maka perlu ada kuartir cabang. Seandainya di Indonesia itu hanya ada satu kuartir ranting, tidak perlu ada kuartir cabang. Begitu seterusnya. Kuartir cabang itu banyak, maka ada kuartir daerah dan ada kuartir nasional. Dan jenjang organisasi kita itu tidak hanya nasional, tapi sampai internasional, yaitu di bawah naungan organisasi kepanduan tingkat dunia. Ada WOSM, ada banyak kok di sini, tapi kita mengikutinya di WOSM. Nah, itu adik-adik tentang, jadi kegiatannya harus dilakukan. Jangan hanya hura-hura, kepingin merintah saja. Karena pemimpin itu harus mampu memimpin dan mau dipimpin. Nah, mampu memimpin itu lewatnya ini, ada SKU, SKK, lengkap kok itu kalau dilakukan. Public speaking ada, latihan tangguh hatinya ada, sesosifnya tadi. Nah, sekarang indikator keberhasilan pendidikan kepramukaan. Ini indikator keberhasilan kepramukaan itu yang saya tulis di kotak hijau itu, garisnya hijau itu. Itu indikatornya, ciri-ciri yang berhasil, hebat di dalam pramuka, itu mesti memiliki jiwa yang ini, happiness, bahagia. Jadi nanti ikut saka di mana saja, kamu tetap bahagia, di mana saja bahagia. Bahagia itu tidak harus tertawa setiap berjalan, kemana-mana, senyum-senyum, kayak orang gila, enggak. Bahagia itu, jadi kadang-kadang ada orang mengatakan gini, aku mau kerja supaya dapat duit, nanti kalau sudah dapat duit supaya saya bahagia. Itu kurang pas. Banter-banter. Itu kurang pas. Jadi sebenarnya bahagia itu penting.
Jadi pertama manusia itu bahagia dulu, jangan mencari uang dulu, jangan bekerja dulu, bahagia. Bahagia ukurannya tidak uang. Jadi bahagia. Bahagia itu ukurannya tidak uang. Karena pekerjaan ini bisa selesai jika dikerjakan oleh orang-orang bahagia. Yang kedua, healthy, sehat. Sehatnya dua, jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Tidak boleh hanya sehat jasmani saja. Jika ada pramuka diberi masukan temannya marah-marah, wah akhirnya sampai baku hantam, itu berarti belum sehat. Rohaninya nggak sehat itu. Kenapa nggak sehat? Perlu dipertanyakan proses belajarnya, proses berlatihnya, proses SKU-nya. Jadi di tempatnya belum sukses. Yang ketiga, handicraft. Handicraft itu berkarya. Ciri-ciri adik pramuka itu biasanya senang berkarya. Keterampilannya banyak. Itu ciri-cirinya. Sampai saat ini saya lihat itu adik-adik yang pramuka itu wah, luar biasa. Diajak kegiatan ya kalau belum selesai ya tidak mau berhenti. Lalu ya tidak berhenti. Jadi tidak akan berhenti. Itu handicraft. Yang keempat, indikator keberhasilannya adalah helpful. Punya jiwa penolong. Sudah di pramuka sudah tidak diragukan karena secara tidak sadar itu dalam pelatihannya sudah membawa ke situ. Ujung-ujungnya, endingnya itu hidupnya bahagia, mati pun bahagia. Wah, luar biasa ini tujuannya gerakan pramuka. Adik-adik, mari kita tinjau tentang sesosif. Mana tahu sesosif itu? Mana tahu PDK dan MK itu? Ya, mana PDK dan MK? Nah, ini PDK dan MK. Slide berikutnya. PDK dan MK itu, PDK itu adalah prinsip dasar kepramukaan. Moderator, slide ini ya, lihat. Prinsip dasar kepramukaan kita itu ada 4, iman dan takwa. Yang pertama. Yang kedua, peduli pada bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi, terus taat pada kode kehormatan. Coba kode kehormatan kita itu ada berapa itu? Ada 2 kan? Satya dan Dharma. Ya, itu kode kehormatan itu ditaati. Ya. Makanya kalau pelatihan ada jangan marah-marah, jangan apa, itu karena taat. Nah, iman dan takwa, sebelumnya berdoa dulu. Ini tadi sudah berdoa atau belum ya, nggak tahu, saya masuk sudah ramai. Ya. Selalu ingat, takwa terus. Jadi ini prinsip itu, prinsip. Jadi tidak sekedar, ayo cepat bisa membuat pioneering. Kalau tidak bahaya, tapi lupa tidak berdoa dulu, lupa memohon pada Tuhan. Nah, berikutnya peduli pada bangsa, peduli pada tanah air, jangan sekedar kegiatan yang penting aku yang dapat, tapi enggak. Tapi kepentingan umum itu juga dikedepankan. Dan alam seisinya, wis pramuka hebat itu. Nah, tapi tidak hanya bangsa, negara, alam seisinya, awake ya diurusi. Yang sekolah ya sekolahnya sing tenan itu peduli pada diri pribadi, yang kuliah ya kuliah, jangan alasan karena pramuka kuliahnya hancur, karena pramuka sekolahnya ketinggalan, jangan sampai, berarti belum mampu menjadi manusia yang bisa memanage dirinya sendiri dalam peduli terhadap diri pribadi. Ya adus barang, masuk kemah atau adus, berarti tidak peduli. Biasanya kalau kemah kan, ya kemahnya 1 minggu, mandinya sekali. Kemahnya 5 hari, mandinya sekali. Jadi sampai ada orang mengatakan, pramuka itu ya nek kemah harus kecut, harus baunya nggak enak gitu. Ayo kita rubah mindset itu, tunjukkan bahwa pramuka mampu itu. Nah, metode kepramukaan ini adik-adik wajib menggunakan metode, tidak sekedar hanya ayo kalau tidak push up kamu. Tidak, karena di sini ada belajar sambil melakukan. Ya, jangan hanya membentak-bentak, tapi yang menjadi kakaknya belajar bagaimana cara memerintah. Yang sedang jadi adiknya bagaimana cara melakukan perintah. Ya, yang tepat bagaimana, itu kan belajar sambil melakukan. Jadi keduanya belajar. Seperti saya ini juga belajar terus. Belajar
kegiatannya dilaksanakan dengan kelompok. Mulane ono barung, ono regu, ono sangga, ada reka, itu karena prinsip metode kepramukaan, amanat metode kepramukaan. Nah, yang menarik, bentak-bentak kan nggak menarik. Terutama di penegak, saya sering melihat di penegak itu biasanya tamu ambalan dibentak-bentak, suruh push up, ditendang, dibasahi dan seterusnya lah. Bingung dia, ameh mau marah, tiba-tiba yang bentak-bentak sudah lulus, ya. Mau balas, yang bentak sudah lulus, akhirnya balas di bawahnya, begitu seterusnya. Kenapa? Karena belum paham tentang metode kepramukaan. Makanya padahal di sini enggak harus menarik, harus menyenangkan. Tadi ada rajin, terampil, dan gembira bunyinya di kode kehormatan kita. Tidak ada dasar dharma mengatakan rajin, terampil, dan galak. Tidak ada, ya kan? Ada kegiatannya di alam terbuka. Nah, kalau ini di daring karena situasi, pramuka itu mampu di situasi apa saja. Daring ini situasi ini sampai nanti biasa hidup di pandemik. Jadi pramuka bisa ditempatkan di mana saja, bentuk apa saja harus mampu. Karena terampil kan, tujuan kita tadi skill tadi. Nah, ada kehadiran anggota dewasa. Jadi perlu pembina, perlu pamong, perlu instruktur, perlu pelatih, perlu mabi, perlu. Tidak boleh lepas untuk konsultasi, memberikan bimbingan, memberikan dorongan, memberi dukungan, dan seterusnya. Ini anggota dewasa, memberikan penguatan, review, itu orang-orang dewasa yang sudah memiliki jiwa among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Kalau hanya sesama peserta itu biasanya yang tercapai hanya keterampilannya saja. Pinter, barisnya pinter. Tetapi tentang penguatan nasionalismenya, penguatan tentang karakternya masih belum. Karena belum ada ilmunya, jadi masih kira-kira. Kemudian diberi penghargaan, dikai ribet. Ya, jangan hanya menghukum saja, tapi tidak ada ribet. Tapi sebagian besar penghargaan pramuka itu berupa tanda kecakapan. Selesai SKU-nya, maka dihargai dengan TKU. Selesai SKK-nya, maka dihargai dengan TKK. Selesai SPG-nya, maka dihargai dengan TPG-nya, dan seterusnya. Itu modelnya. Terus yang berikutnya sistem satuan terpisah. Jadi sistem satuan terpisah itu ada kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing jenis kelamin, tidak boleh disamakan. Ada juga kegiatan yang dilaksanakan harus sesama jenis kelamin, kalau tahu yang lain itu malu, itu bisa jadi. Maka ada sistem satuan terpisah. Hanya satu-satunya organisasi yang mencanangkan metode kepramukaan sistem satuan terpisah adalah pramuka, yang lain tidak ada. Karena itu berhubungan dengan psikologi. Jadi jangan disepelekan, jangan digunakan itu. Itulah adik-adik PDK. Kita tinju sesosif. Slide berikutnya. Hanya 3 slide kok, jangan khawatir. Slide berikutnya sesosif. Tadi yang saya sebut-sebut. Sesosifnya itu. Nah, sesosif itu ini. Spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, fisiknya harus imbang ya, ditempa ya. Nah, ditempa. Supaya kalau SKU, SKK dia kan tiba-tiba seperti ini. Dia kalau membuat jadwal mesti kan ada sholat, jadwal istirahat, jadwalnya rapi loh pramuka itu. Nah, kalau ada yang akan marah, tiba-tiba ada temannya yang ngajak nyanyi, emosionalnya tertata, bagus loh. Ya. Jiwa sosialnya ya satu tenda sudah makan bareng, keren-keren loh. Yang tidak bisa dibantu dan seterusnya. Tidak ada yang baku hantam di gerakan pramuka. Setiap akan bertengkar langsung di sini senang, di sana senang, itu selesai. Nah, dari kegiatan itu dilakukan dengan fisik dan terusnya, tiba-tiba intelektualnya itu akan muncul terus, kreativitasnya tinggi macam-macam. Nah, intelektual yang menjadi dasar utama manusia itu akan terasah menjadi lebih tajam lagi intelektualnya. Terus fisiknya sehat. Jadi jangan pramuka kok ada gerimis sedikit langsung mencari teduhan, ditinggal, ya berarti latihannya rong kuat itu. Sesosifnya belum mapan. Nah, itulah adik-adik.
Jadi ada marah, ada apa itu boleh, emosionalnya boleh, tetapi harus di-manage supaya kemarahannya menjadi kemarahan yang positif-positif. Kenapa bisa menjadi positif? Karena dilatih melalui SKU, SKK, SPG, melalui gesekan sesama di keterampilan kepramukaan, melalui teknik kepramukaan, dibimbing bahwa anggota dewasanya, kegiatannya menarik, dalam terbuka, ya sudah, ini 5 kecerdasan ini akan sampai. Ya, kegiatan ini nggak sadar tiba-tiba 5 kecerdasan ini kuat. Rata-rata adik-adik pramuka yang ikut pramuka itu seperti itu. Nah, kalau indikatornya tadi ini, slide berikutnya. Tadi yang saya sebut. Pokoknya ngerus iso. Pokoknya kalau sudah bisa slide berikutnya ini, berarti kamu sudah sukses dalam pendidikannya kemarin, sudah agak benar. Nah, slide berikutnya, Mbak. Nah, ini. Pokoknya kalau sudah jiwanya sudah ini, berarti kemarin proses pendidikannya keren, berhasil. Kok suka marah-marah terus, berarti perlu dipertanyakan prosesnya. Sehingga adik-adik, usia 7 sampai 25 tahun, jika diproses dengan benar sesuai dengan model-model metodenya pramuka, pendidikan pramuka itu kurikulumnya, insya Allah usia 26 tahun kalian sudah kuat, sudah happiness, sudah healthy, sudah helpful, sudah handicraft, sudah bisa ngomong, sudah bisa menjadi panutan, sudah bisa menjadi ini. Insya Allah lah kalau prosesnya. Kalau masih kurang berarti perlu dipertanyakan prosesnya. Jadi sebenarnya pramuka itu bagus tapi sukar sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang menyepelekan, hanya hura-huranya saja. Jadi tidak sedikit yang sudah ber-TKU laksana misalnya atau pandega masih suka marah, masih suka bertengkar, masih suka apa, itu hanya karena dia prosesnya belum sempurna. Itulah adik-adik, fundamental harus mengerti, maka pesan saya, kode kehormatan kita diimplementasikan, dicoba-coba sampai ketemu, yaitu satya dan dharma kita. Sebenarnya itulah yang akan menjadi jiwa, karakter hebat, nasionalisme, dan skill. Itu adalah mengimplementasikan kode kehormatan kita. Wes ojo adoh-adoh. Nek berlatih, ingat itu terus. Mau bertengkar gini-gini, oh iya harus menyenangkan. Oh iya rajin, terampil, dan gembira. Oh iya harus patuh dan suka bermusyawarah, komunikasinya lancar, dan seterusnya. Itu saja dilaksanakan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sejenak, mudah-mudahan adik-adikku, mudah-mudahan anggota pramuka semuanya paham tentang itu dan mampu melakukan dirinya sendiri. Jadi tidak usah dipaksa oleh pembinanya apa, tapi harus mampu mencoba sendiri untuk memiliki sesosif yang kuat, yang akhirnya menjadi manusia yang tangguh, memiliki karakter yang luar biasa. Nah, jadi gerakan pramuka tidak punya cita-cita untuk jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi dokter, tidak, tapi membawa untuk memiliki akhlaknya yang mulia. Sehingga kalau jadi dokter, dokter yang berakhlak mulia, jadi guru, guru yang berakhlak mulia, jadi apa saja sudah akhlaknya mulia, terampil, ya, cinta Indonesia, pokoknya itu, jadi apa saja. Terima kasih adik-adik perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf Kak Pung kalau kurang pas, mungkin tidak dipahami, di kesempatan lain bisa ketemu. Bagi yang belum kenal Kak Mung, inilah Kak Mung, bisa dihubungi tadi yang disampaikan oleh moderator tadi. Nanti saya 24 jam untuk generasi muda kok, jangan khawatir. Ibaratnya sedang tidur nyenyak jam 12 malam, dibangunkan, ditelepon, ya tetap saya layani dengan sebagus. Terima kasih perhatiannya. Adik-adikku, anggota Saka Milenial, karena milenial harus canggih, mampu segala-galanya dengan memiliki fundamental yang kuat ini. Ya, mohon maaf ya Kak Mung ya, lambaikan tangan gini kepada Kak Mung. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Oke, senyum, tidak boleh tidak senyum karena pramuka itu harus ceria. Ya, karena kalau senyum yang cowok itu kelihatan cantik, yang cewek kelihatan ganteng, itu kalau senyum. Kalau tidak senyum bahaya nanti kalian. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf. Ya, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam pramuka. Baik, terima kasih banyak Kak Mung sudah menemani kita, sudah membagi pengalamannya, membagi ilmunya untuk belajar bersama pada sore hari ini. Baik, untuk kakak-kakak ya, yang mau kepo sama nomornya Kak Mung sudah saya ketik di room chat di Zoom ini. Jadi silahkan kalau kakak-kakak ingin bertanya, ingin sharing ilmu, itu bisa melalui WhatsApp ya Kak Mung ya, bisa WhatsApp ya Ya, Kak. ya Nomornya siap. sudah saya sertakan di room chat, jadi Zoom group chat yang ada di Zoom ini. Ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, kakak bisa raise hand. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Mung mengenai fundamental kepramukaan. Atau ini yang paling jauh dari mana ini? Kak Syamsul Khair itu dari mana, Kak? Dari Kalimantan Selatan, Kak. Oh, Wih, dari ada Kalimantan dari Kalimantan. Selatan, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, terima kasih ya. Jangan takut dari jarak, tetap untuk menuntut ilmu ya. Sukses Doain untuk. Kak supaya saka milenialnya ada di Kalimantan Selatan. Oke, Oh, bagus. amin. Baik, Amin siap-siap. ya. Saya kemarin di Kalteng, Kalimantan Tengah. Yang dari luar lagi ada banyak, Pak. Ada yang dari luar Jawa Tengah, Kakak? Ini ada dari Jatim ya, Kak Zalwan. Kak Zalwan Sari Alexander dari Jatim ya, Kak ya. Jawa Timurnya ada ya. mana, Kak? Kota Malang. Malang Oh, ya. Kota Malang. Kampusnya Oke, siapa itu? Lupa aku. Kak Ipo. Oh, Kak Kipo ya? Kak Malang. Yuniet Mawanto. Iya, paham. Ya, jadi memang teman-temannya Kak Mung juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia ya, Iya. Kak ya. Jadi kalau Iya. misal tanya, Kak siapa? Kamu pasti kenal. Paham. Ya, insya Allah paham itu. Saya Oke. bulan Desember 2019 kan melatih di Pusdik Lada Jawa Timur, Argasonya itu di apa namanya? Di mana itu, daerah mana itu? Surabaya Timur itu. Sudiharjo. Sudiharjo. Saya 1 minggu di sana. Oke, lanjut. Ya baik teman-teman, itulah rangkaian pada sore hari ini. Kita sudah belajar banyak dari Kak Mung. Mungkin kalau Kak Mung ini sudah sampai ngelotok sekali ya Kak, tentang fundamental kepramukaan ya. Sering banget ngisi tentang fundamental kepramukaan. Saya beberapa kali memoderatori Kak Mung, pasti ngisinya tentang fundamental kepramukaan. Jadi jangan diragukan lagi ya Kak tentang materi yang sudah diberikan oleh Kak Mung. Monggo dari Kak Syamsul Khair, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa disampaikan secara langsung, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Kak. Tadi kan kata Kak Mung nih, untuk pendidikan kepramukaan itu yang wajib, bukannya jadi pramukanya gitu kan, Kak, untuk kurikulum 2013. Ya, Kak? Iya. Nah, dalam pelaksanaannya, kalau di daerah saya, ini dari tahun 2014 kalau nggak salah itu diterapkannya untuk pramuka itu sudah wajib di daerah saya. Nah, dalam pelaksanaannya itu setiap murid, setiap siswa itu diwajibkan menjadi seorang pramukanya itu, Kak. Ya.